Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat dan memudahkan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Insya Allah kita lanjutkan dengan zikir dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal soleh untuk kita semua, menjadi ampunan dosa untuk kita semua, dan insya Allah hari ini jadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan juga seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Kita awali dengan zikir pagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli
fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fatni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'adamatika an ughtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardh rabba kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kita lanjut kajian kita Al-Hikam sampai pasal 67. An-nuru lahul kashfu. Nur, kemarin kita sudah membahas nur ya, cahaya. Itu baginya adalah kashfu. Kashfu itu sesuatu yang tersamar. Jadi kalau kita pernah dulu membahas tentang sir, nah gitu ya. Jadi nur itu akan membangkitkan sir, kira-kira begitu ya. Sehingga kita itu memiliki kepekaan. Itu dulu dipahami nanti. Wal basiratu lahul hukmu. Dan dengan basirah itu kita bisa menentukan hukum. Jadi setelah tadi kita ada sinyalnya, kemudian dengan basirah
kita kemudian menentukan ini berarti seperti ini baik, ini buruk. Nah itu basirah. Jadi nur itu memunculkan kepekaan, kemudian dari situ action selanjutnya adalah basirah yang kemudian menentukan hukumnya. Kemudian wal qalbu lahul iqbal wal adbar. Jadi qalbu itulah yang kemudian melaksanakan atau meninggalkan qalbunya. Oke, jadi nanti kita coba kasih ilustrasi supaya nggak membingungkan. Saya ulangi dulu. Nur itu yang baginya ada kasyaf, dia bisa membuka rahasia. Kemudian basirah itu yang kemudian menentukan hukumnya, dan yang terakhir adalah qalbunya yang kemudian akan mengantarkan dia meninggalkan atau melaksanakan. Contohnya begini. Kalau kita ingat cerita tentang Nabi Ibrahim, ketika beliau mimpi menyembelih anaknya, ya kan? Ketika dia mimpi, nurnya itu, ya kan? Kemudian setelah itu dia mikir. Nah, mikirnya itu basirah. Paham ya? Ya, jadi ini itu benar apa enggak? Gitu kan? Benar apa enggak? Nah, karena 3 kali, maka kemudian menentukan, oh ini benar nih. Ini adalah perintah Allah. Maka kemudian qalbunya itu mengantarkan dia, akhirnya dia mendatangi Ismail. Perjalanan dari Palestina menuju Mekah itu untuk tadi dia sudah dapat basirahnya, maka saya harus jalankan. Itu qalbunya yang kemudian di akhirnya saya pilih untuk menjalankan. Sehingga dia kemudian jalan sampai ke Mekah, dia diskusi sama anaknya. Nah ini kan kembali si anaknya diajak diskusi, Ismail ketika diajak diskusi dapat tunurnya, ya kan? Ya kan? Kemudian dia mikir lagi, basirahnya kemudian dapat. Maka apa kata basirahnya mengantarkan perkataan seorang Ismail mengatakan, Pak, kalau ini perintah Allah, aku siap. Nah kan gitu. Itu basirah tuh. Jadi dia tadi informasi dari bapaknya adalah nur, kemudian ketika itu akhirnya dia mengatakan, Pak saya siap kalau memang ini perintah Allah. Dan kemudian mereka bersama-sama jalan ke atas bukit. Itulah qalbunya yang mengantarkan untuk melaksanakan. Gitu. Sampai sini bisa kebayang ya, apa yang kemudian membedakan antara nur, basirah dan qalbu. Nah kira-kira kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari ketemu beginian enggak? Ya, ketemu dan sebenarnya sering. Cuma ya tadi akhirnya ada nur, tapi kemudian basirahnya masih gelap. Kenapa basirahnya enggak jelas? Ya karena mungkin ilmunya kita masih belum nyampe. Gitu ya. Nah, ada orang yang nurnya dapat, basirahnya dapat, qalbunya kemudian menolak. Ini tadi kan qalbu itu akan mengantarkan dia mau menjalankan atau tidak. Itu. Nah, ini kalau kita ya ini misalnya kemarin itu Pak Jat cerita ya, yang ada yang ODGJ gitu yang kemarin itu ya. Oke, kita lihat nurnya di mana, basirahnya di mana, dan kemudian qalbunya di mana. Ketika info ODGJ ini menyebar, ya kan? Orang kan tahu nih, ada ODGJ ngilang itu. Kemudian ada orang yang mengenali
si ODGJ ini karena dia pernah nonton YouTube, wah orangnya kayak gini. Jadi begitu dia lihat, ah ini orangnya ODGJ, itu nur tuh, dia kan? Jadi dia ada kepekaan, wah ini kayaknya yang dicari, ini orang yang dicari. Maka kemudian dia video sebentar aja, ya kan? Video. Nah, ketika dia melihat itu nurnya, ya kan? Kemudian basirahnya apa? Basirahnya kan kira-kira begini, ini sebaiknya saya laporkan atau tidak? Nah itu basirah tuh. Saya laporkan nggak ini kayak gini nih? Nah, itu kan mungkin kita juga sering mendapat halah gitu, biarin aja lah gitu. Itu bukan urusan saya, oke kan? Nah itu nggak dapat tuh basirahnya kalau begitu. Tapi orang ketika dapat basirah, dia kemudian, wah ini kayaknya harusnya saya bantu nih. Basirahnya dapat. Actionnya apa? Nah dia kemudian kontak, ya kan? Pak, ini saya ketemu nih orangnya di sini. Nah, ya kan gitu. Apa yang kata si Mas Adi ini, dibilang tolong dipantau Pak, saya ke sana. Orang ini akhirnya memantau terus, diikuti terus orang ini. Jadi diikuti. Ya, ceritanya luar biasa nih, kayak detektif aja, pokoknya ya pantau ya, diikuti. Nah itulah kolbunya yang kemudian dia mengantarkan dia kemudian akhirnya, oke lah saya jalankan. Nah ini yang kita lihat yang versi ini. Oke, berikutnya kan sama ini tadi si Mas Adi ini sebagai orang yang memberitakan tadi pertama. Ketika diinformasikan, maka itulah nur informasi, ya kan? Nur itu. Kemudian basirahnya mengatakan, oke, saya harus jalan. Nah, kan gitu. Meskipun saat itu mungkin dia ada pekerjaan yang lain, tapi karena ini dia sudah dapat nurnya, maka kemudian basirahnya mengatakan jalan. Dan akhirnya dia jalan. Itulah kolbunya yang kemudian membuat dia jalan. Ini berarti orang kedua nih, sudah ketemu ya kita kasusnya nur, basirah, kolbu. Oke, sudah dapat kan? ODGJ-nya dibawa ke rumah. Kemudian pada saat itu si Mas Adi ini confirm ke temannya, ya kan gitu. Temannya ODGJ ini, temannya ODGJ mengatakan, maka ini nur bagi temannya, dapat info. Oke, berarti ini teman saya yang hilang ini sudah ketemu nih. Jadi itu kan nur. Basirahnya dia tentu mikir, saya jalan ke sana atau tidak. Karena tentu teman-temannya ini bukan orang pengangguran yang nggak ada kerjaan. Temannya sibuk semua gitu kan. Tapi basirahnya mengatakan saya harus ambil itu. Dan kemudian akhirnya eksekusinya itulah kolbu yang kemudian menggerakkan. Jadi pada dasarnya kalau kita melihat ini, banyak sekali peristiwa di sekitar kita itu yang merupakan nur. Jadi nur itu kan tadi kita bisa mengetahui, bisa berupa informasi. Ya tadi kalau saya kasih ilustrasi Nabi Ibrahim, informasinya berupa mimpi. Nabi Ismail informasinya berupa berita dari bapaknya, kan gitu ya. Jadi nur itu kira-kira seperti itu. Kebayanglah kita itu banyak sekali informasi baik berupa suara, tulisan, apapun itu ya. Itulah nur yang kemudian kita harusnya tahu. Kalau kita peka, kita paham. Ada orang pengemis itu ya misalnya, kan tergantung bagaimana kita menangkap. Ketika ada seorang pengemis datang ke tempat kita, itu tergantung kita menangkap. Itu nur, tinggal basirahnya ini ketemunya apa gitu. Kalau basirahnya mengatakan, nah ini orang kok nah, ini apa? Nah, kita kan ini orang malas gitu ya. Nah itu sudah selesai. Tapi kalau kemudian
kita melihat ini sebagai peluang peluang amal, ya sudah, qalbunya akan mengatakan setelah saya kasih berapapun itu, gitu kan? Apa? Ya, sama. Ya sama. Ya katakanlah kalau sekarang ya tadi kaitan dengan Palestina. Ini kan nurnya kan informasi, Pak. Kita ini kan jauh dari Palestina, ya toh? Nurnya informasi. Informasinya ya sudah kita dapat. Itu nur tuh. Basirahnya harusnya kan kalau orang yang imannya benar, basirahnya mengatakan ini ada sebuah tindakan apa bahasanya? Ya ini yang sudah pelanggaran HAM dan sebagainya, begitulah kalau kita ngomong. Kan memang ini kan sebuah proses di mana banyak orang yang meninggal di sana. Itu basirahnya harusnya kita ketemu. Minimal di situ, nggak usah kita ngomong belum ngomong ini perang agama ya. Kita ngomong ini kan sebuah tragedi kemanusiaan. Itu basirahnya. Kolbunya mengatakan apa? Nah itu kan kemudian macam-macam sekarang kolbunya. Kolbunya ada yang berupa, kita nyumbang, ya kan? Itu kolbu tuh tindakan yang kemudian dari rentetan tadi nur basirah akhirnya kemudian nyumbang. Atau kemudian kayak MUI menyerukan boikot, itu bagian dari kolbu. Atau mungkin jenengan ada yang pengen kesana ya nggak apa-apa juga, itu bagian dari kolbu gitu kan. Itu macam-macam tuh skenarionya. Nah sebaliknya ini kan kalau kita melihat ini dari sisi kacamata sebuah kayaknya sesuatu yang baik, sesuatu yang baik. Sekarang bisa nggak nur itu informasi yang sesuatu yang kita anggap baik tapi jadi buruk, gitu. Bisa nggak gitu? Atau sebuah keburukan. Misalnya begini, kalau ada orang tertipu nih. Kalau Anda tertipu, itu kira-kira nurnya apa? Banyak orang tertipu tidak bisa melihat basirahnya nggak nyampe. Ini kan coba kalau kita mikir proses tertipu itu, ini ketika orang ketipu itu nurnya sebenarnya. Saya ketipu misalnya, itu nur. Kalau kita peka, saya bilang tadi nur adalah sesuatu yang samar. Apa sih dibalik itu gitu? Kenapa kok saya ketipu? Kenapa saya ketipu? Nah ini basirahnya harusnya mengantarkan kita pada kenapa saya ketipu, kok tidak orang lain, gitu? Atau kenapa kok saya kenal sama orang itu? Nah, kalau mungkin Anda pernah ketemu orang yang tertipu misalnya pakai telepon gitu ya, nah, itu memang itu kadang-kadang nggak masuk akal gitu ya. Bagaimana orang dengan mudahnya tertipu, ditelepon bla 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 bla, akhirnya kemudian transfer duit gitu, gampang begitu ya. Ya kalau saya tertipu yang model bisnis gitu, oke lah, mungkin masih kayaknya ya tertipu bisnis masih masuk akal. Tapi kalau yang ketipu telepon itu, ya itulah kalau memang basirahnya, itulah takdir Allah, gitu Pak. Nah basirahnya kan kemudian dia mengevaluasi, ini saya ada yang salah nih, pasti ada yang salah. Harusnya begitu basirahnya, ada yang salah. Kenapa kok saya tertipu? Nah ketika basirahnya mengantarkan begitu, kolbunya kemudian apa reaksinya? Tobat, istighfar. Kan beda kalau kemudian Anda tertipu, nggak ketemu nih nurnya ini bahwa saya ketipu karena apa, maka basirahnya nggak akan mengantar kepada tobat.
adanya misuh-misuh. Itu kan orang ya namanya orang ketipu, reaksinya apa namanya mungkin merasa tersakiti dan sebagainya, ya wajar. Tapi kalau orang yang tadi dia basirohnya jalan, reaksinya lain, tertipu, ini adalah takdir Allah. Kenapa kok begitu? Berarti ada yang salah. Gitu loh. Ya ini ngomongnya enak Pak, tapi kalau prakteknya ya apa? Prakteknya berat ya kan. Kalau orang tertipu itu terus begitu kayaknya hebat bener gitu ya. Bisa tertipu terus astagfirullah gitu ya. Kayaknya kok berat gitu. Kalau tertipu itu saya lihat tuh apa beberapa orang yang tertipu itu apa reaksinya? Wah, dia langsung sebar ke sosial media. Wah, siapa yang kenal orang ini? Wah, ini sudah menggelapkan uang saya. Itu menyelesaikan masalah tidak? Sama-sama tidak menyelesaikan masalah. Maka ya tadi ya sudahlah, pasrah saja kepada Allah. Gitu. Ya kan? Kan sama seperti kemarin ketika saya ditanya itu, nah, Pak saya itu apa namanya berusaha menjadi baik karena saya pengen ngopeni orang tua saya, akhirnya saya tinggalkan rumah saya ngopeni orang tua saya, gitu kan. Kondisi saya itu ekonomi yang nggak baik-baik amat. Rumah saya tinggal apa namanya ngopeni orang tua saya. Kemudian selama 2 tahun ternyata rumah saya kemalingan. Kurang apa saya Pak? Mau saya itu ini kan kalau nilai apa mikirnya kan gitu ya. Wong saya itu pengennya itu berbuat baik ya kan. Rumah tak tinggal malah akhirnya kemalingan. Ini Allah itu kayak apa ya maunya gitu kan. Nah, itu kita coba ini kalau kita mencoba menganalisa kejadian seperti ini, terus apa ini yang kita bisa lihat? Gitu. Jawaban saya enteng. Kalau saya ditanya kan namanya saya ditanya ya jawabannya enteng-enteng aja. Ya nggak apa-apa, itulah ujian Allah. Jenengan itu sedang diuji imannya, ya kan? Jenengan rumah itu ditinggal, barang-barang ditinggal. Selama jenengan tinggalkan barangnya ra ono manfaate. Nah, terus ono sing wong sing pengen manfaatke lho gitu kan. Karepe ben barange bermanfaat. Lho mikirnya gitu loh. Oh, mungkin selama ini Allah itu enggak seneng apa saya punya barang enggak ada manfaatnya. Jadi kemudian ya ben manfaat mungkin ono sing manfaat. Kira kan gitu. Sekarang gini, saya hanya membayangkan gini, Pak. Barang ini kan ditinggal nih. Ya kan? Dipakai enggak? Enggak kan? Enggak. Ini kalau misalnya dia tidak tinggal lagi di sana, ini barang tetap di sana. Dipakai? Enggak. Nah, enggak dipakai itu hilang, itu rasanya waduh kok hilang ya? Itu kan? Padahal enggak dipakai. Itulah manusia. Maka ini apa sih kalau perjalanannya kalau dia nurnya dia informasinya dia oh ini hilang. Basirahnya apa? Kenapa hilang? Nah, gitu loh. Ya tadi dia mikirnya lah wong saya ini sudah ibadahnya tak usahakan semaksimal mungkin ya. Saya pengen ngopeni orang tua saya itu kan nilai ibadah yang luar biasa. Tapi kenapa balasannya Allah malah barang saya hilang. Nah, itu kan orang mikir seperti basirahnya belum ketemu. Kalau basirahnya ketemu, ini kenapa barang hilang? Ya karena nggak manfaat. Gitu kan? Mungkin saya ini barang nggak manfaat. Ya sudah. Akhirnya kolbunya apa? Ya mungkin saya salah selama ini. Saya melakukan sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Istighfar itu kolbu. Gitu kan. Nah kira-kira bisa nggak kayak gitu itu? Ini kan ya kalau saya ini coba dimintain. Kalau mungkin saya juga ngalami kode stres ya, bukan kemudian saya enak banget gitu ya enggak juga gitu. Tapi ini apa ya?
Kalau saya diminta nasihat, ya itu cara berpikirnya yang coba kita luruskan gitu loh. Iya kan? Yang susah itu mencari apa sih hikmahnya, itu mencari itu. Nah, maka tadi Pak, itu proses kita belajar. Ya, kita proses belajar. Kita akan ketemu, itu basirah tadi. Basirah itu dia bisa, ini hukumnya ini. Nah, maksudnya hukum itu ini pelajarannya apa? Gitu loh. Pelajarannya apa sehingga nanti kolbunya mengantarkan ke sana. Nah, itu peristiwa-peristiwa ini. Oke, sekarang di dalam menentukan keputusan. Dalam menentukan keputusan itu sering sebenarnya. Apalagi kalau mungkin kalau Pak Sarno, Pak Tanto ini berada dulu kerja di penegakan hukum. Wow, itu ketemu banyak. Ya. Tadi saya katakan, nurnya itu informasi atau kejadian, peristiwa. Basirahnya ini harusnya begini nih, ya kan? Benar atau tidak. Kolbunya seringkali saya yakin teman-teman penegak hukum itu akhirnya dihadapkan pada kesulitan. Actionnya harus bagaimana? Di satu sisi kolbunya mengatakan harusnya seperti ini, tapi di sisi yang lain, tapi ini mungkin komandannya mengatakan jangan begini. Nah itu kan. Kalau kita sudah komunikasi dengan dia harus terima. Begitu kita yakin ini ada sesuatu yang baik, begitu kita jalani ternyata sesuatu yang kita terima tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Ternyata tidak bagus gitu. Ya, nah, ketika tadi sudah jalan, ternyata nggak bagus, ya kan? Itu berarti nur berikutnya, ya kan? Kan berarti kejadian ini adalah nur. Sekali lagi nur itu tadi rahasia kan? Wah ini kok nggak bagus ya? Akhirnya basirahnya mengatakan kenapa tidak bagus? Kenapa tidak bagus? Gitu. Apa pelajarannya ini? Itu loh. Itu yang kita cari Pak. Yang kita cari seperti itu. Itu basirah itu seperti itu. Basirah akan mengantarkan ini ada yang salah, ada yang benar gitu. Dan gini loh, nanti di pasal sekian kita akan belajar bahwa sebuah kejadian buruk itu bisa jadi lebih baik, ya, lebih baik, ya kan, daripada sebuah kejadian yang kita harapkan. Ini kan karena kita ini kadang menganggap bahwa sebuah peristiwa buruk itu pasti buruk, padahal belum tentu. Sesuatu yang buruk, katakanlah tadi ya, ini kan cerita kemalingan tadi. Kemalingan dia, itu kan secara visualnya buruk itu, tapi belum tentu itu buruk. Nah, ini memang nanti coba mungkin barangkali dari jenengan pernah merasakan hal seperti itu, akan bisa kerasa tuh bahwa memang harus begitu. Ada, ini misalnya kayak Pak Iwan itu, aku lihat Pak Iwan itu seneng, gitu. Pak Iwan itu secara dohirnya buruk itu kecelakaan, secara dohirnya, tapi basirahnya mengantarkan itu. Akhirnya jadi sregep ning masjid. Aku jarang dulu Pak Iwan iku iso ping 5 ning masjid sedina. Mergo kecelakaan akhirnya ning masjid iku iso sedina ping 5. Kalbu itu, lah kan gitu. Kalau Pak Iwan hanya melihat kecelakaan loro kabeh babak punya, itu jelek. Tapi gara-gara itu, beliau kan ning omah nganggur itu, akhirnya ning masjid, alhamdulillah, menurut aku seneng itu. Tapi itu juga yang memerintahkan hati ini bagi baik kan, sakit kan ngapain gitu. Tapi itu dia tetap berjalan kalau kondisi sakit tetap berjalan gitu. Nah itu kolbu. Nah itu tadi kolbu yang menentukan. Kalau kolbunya tadi basirahnya beliau tidak mengantarkan bahwa kejadian kecelakaan itu adalah takdir dari Allah, ya kan?
Saya yakin itu banyak orang kok kecelakaan terus dia ning omah terus, ya kan? Betul nggak? Itu loh, maka lihat sesuatu itu tidak sesuatu yang buruk, enggak. Itu kejadiannya kayaknya kan buruk, tapi mengantarkan kebaikan. Nah, ning ngono kok ya jenengan aja nunggu kecelakaan sik, to. Wis iku ben Pak Iwan bae, to. Wis iku ujiannya Pak Iwan kaya ngono kuwi alhamdulillah. Ya, beliau kuat, insyaallah kuat, to. Insyaallah kuat. Nah, itu maksud saya, Pak. Nah, ini kan maaf ya, kita ini orang-orang awam itu ujiannya insya Allah nggak berat-berat lah ya, nggak berat-berat. Jenengan itu semakin tinggi imannya, semakin tinggi statusnya, ujiannya semakin berat, Pak. Kita ini kan insya Allah nggak berat-berat amat, gampang lah insya Allah kita itu ujiannya abot-abot. Tapi kalau jenengan nanti semakin tinggi, waduh, semakin berat, gitu. Makanya ora usah terlalu mimpi ketinggian. Kok nek mimpi ketinggian itu ujiannya belum tentu jenengan kuat, kan gitu. Lah kita doanya apa? Rabbana la tu'ahidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana wala tahmil alaina, ya Allah, jangan engkau bebankan kepada kami beban yang berat seperti dipikul orang-orang zaman dulu. Ya kan? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, ya Allah, jangan engkau bebankan kepada kami beban yang kami tidak sanggup memikulnya. Gitu, Pak. Itu doanya. Lah jenengan itu ya kenapa kok kondisi saya begini aja? Alhamdulillah loh Pak, jenengan itu kok nek dikai terus derajatnya naik, mungkin jenengan ora kuat ujiane, makanya ya jenengan begitu-begitu aja. Iya kan? Lo mikirnya itu simpel gitu loh. Enggak usah kemudian kita itu mikirnya, ya Allah saya itu pengennya begini, Allah itu tahu, enggak mampu gitu. Jadi udah segini aja. Gitu. Ini ada cerita nih, dulu tetangga saya di sana itu. Nah, kayaknya kerjanya sama dengan Pak Ajat itu. Dia ngomong gini, saya itu heran Pak, saya itu ya, padahal kerja sekian tahun, dedikasi saya luar biasa. Itu ya saya diselip itu apa yang bawa-bawa saya nggak dapat jabatan, itu saya bingung kenapa saya nggak dapat jabatan. Itu mikirnya, nggak dapat jabatan saya itu. Nah kalau kemudian mikirnya nggak dapat jabatan itu ya sudah alhamdulillah, memang di situ kita kemampuannya, karena kemudian kalau jabatannya naik belum tentu ujiannya lulus, ya kan? Belum tentu ujiannya lulus itu. Gitu. Makanya ya kita bersyukur aja dulu, nggak usah pengen terlalu berlebihan. Cita-cita boleh, cita-cita namanya cita-cita ya toh. Nah ini juga kaitannya nih, saya pengen konteks kalau misalnya mau pemilu. Nah ini bagaimana nur basirah qalbu jalan. Nah ini penting ini, sehingga jenengan itu nanti ketika memilih itu berdasarkan ini, tidak berdasarkan saweran. Ini kene ora ana saweran, insyaallah enggak ada saweran. Tapi ning desa-desa iki saweran. Makanya ini pelajaran ini penting ini untuk orang-orang desa terutama. Nah, meskipun jenengan ya penting juga. Sekarang gini, kita ini milih misalnya, ngomong aja lah milih presiden. Nurnya kita sudah dapat informasi si A, si B, si C. Gitu kan? Dan basirah kita itu sudah, saya yakin jenengan sudah punya kecenderungan basirahnya kan? Ah, ini si ini gini. Gitu kan? Qalbu yang akan kemudian ketika itu jenengan milih. Nah sekarang masalahnya coba kita evaluasi basirahnya benar apa enggak itu. Betapa sering kalau kita, ini kan kenapa orang salah di dalam hal ini, karena nurnya nggak dapat nih. Kenapa misalnya tadi kalau zaman di 2019 itu kan
perang antara cebong dan kampret itu begitu luar biasa. Ya tergantung jenengan kolamnya ada di mana. Kalau pas kebetulan jenengan ada di kolam cebong, ya ketemu cebong-cebong. Kalau ketemu di kolamnya kampret, ketemu kampret-kampret. Nah, itu kan, itu aja. Nah, ini yang kalau menurut saya hari ini kita ya sudah enggak, mungkin cebong kampret sekarang sudah bermetamorfosis, gitu ya. Nah, sudah ganti, gitu ya. Itu. Nah ini coba kita lihat nih masalahnya ada di mana ya sekarang kalau saya milih, ini kan ada informasi si A, si B, si C, yang kadang-kadang saya mikir begini, kenapa orang itu hanya milih figur? Padahal ini kaitannya, ini Indonesia ini mau dibawa kemana gitu. Tapi ya wes itulah ya, orang kalau hanya informasi sekilas-sekilas tadi ya nggak ketemu itu, gitu. Nggak ketemu basirohnya ini seperti apa, dan akhirnya kolbunya tadi mengantarkan ini saya milih siapa. Itu. Nah kalau kemudian kalau kita lihat intrik politik itu kan, ini kan kalau yang kemarin ada konferensi pers dari salah satu tim kampanye itu apa namanya, tim kemenangan, pokoknya itulah ya, TKN gitu ya. Dari satu TKN yang mengatakan bahwa terjadi kecurangan, itu terjadi kecurangan dengan bla 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 bla, laporannya macam-macam itu. Jadi saya itu yang kali ini, pemilu kali ini menarik gitu, menarik karena ada kubu yang ya ini kan lucu ya, dulu teman sekarang kawan, dulu lawan sekarang dulu kawan sekarang lawan, yang dulunya lawan sekarang kawan. Ini pokoknya menarik ini gitu. Jadi saya itu lebih suka melihat itunya aja gitu. Ya kan kalau dulu kawan kan tahu Pak strateginya kayak apa, sehingga mereka itu yang ngerti, sehingga ketika baru langkah segini, wah ini sudah, ini kalau ngomong catur ini sudah begitu kesini, nah ini kamu pasti mau kesini gitu. Nah ini kita ini tinggal nonton aja, kita ini tadi ini nur itu artinya kan informasi sir-sir tadi kita akhirnya kemudian rangkai, sehingga kemudian basirohnya ini mau kita pilih atau tidak. Kolbunya akhirnya kesannya milih. Nah itu maksud saya. Begitu juga nanti kalau jenengan mau milih anggota legislatif ya sama. Betapa sering kita milih anggota legislatif itu jadinya ya ora kenal. Lah yang penting pilih wae. Nah itu kan repot ini Pak. Jujur nih, jenengan itu kira-kira kenal apa ora anggota legislatif dulu? Apa DPRD, kota, apa ini? Kota sama kota, provinsi sampai DPR RI. Kira-kira jenengan milih ngono kuwi kenal wong e ora? Saya yakin kok ketoke kok ora kenal. Apa meneh sing DPR RI iku lho, ora kenal, Pak. Gitu. Wis pokoke sing penting akeh ning baliho ngono kene. Wah iki ketok sing wingi sing akeh balihone iki. Gitu kan. Itu loh kadang-kadang kita itu terus apa yang kita pilih gitu. Gitu. Makanya akhirnya perang baliho gitu. Perang baliho. Ya, makanya nih coba kita lihat milih itu atas dasar tadi nur informasi ya kan, kita olah ketemu basirohnya. Oke, ini orang ini akan membawa kemaslahatan atau tidak. Ya kalau tidak membawa kemaslahatan ya untuk apa dipilih. Akhirnya ya maaf ya, negara ini akhirnya saya kemudian melihat para elit politik itu dikuasai oleh mereka. Kita ini hanya sebagai apa ya, pelengkap penderita gitu ya kita ini kan. Ya, rakyat itu kan hanya ben rame-rame gitu. Tapi yang menikmati ya muter-muter itu aja gitu. Dan ketika hari ini gegeran itu misalnya masalah MK gitu ya. Ya saya pikir-pikir itu orang-orang yang bagaimana mereka kok bisa melakukan seperti itu gitu. Ya kan? Kok bisa melakukan seperti itu? Ya karena ya sudahlah, kalau kita ngomong mau bagaimana ya sudah, reaksi kita mau seperti apa sebagai rakyat ini kan, ini nurnya ini kan nur ini. Oh, terjadi peristiwa. Nah itu nur bagi kita. Tinggal basiroh kita mengatakan benar nggak ini?
ini itu sesuatu yang hak atau yang batil. Kalau yang batil kita lawan, gitu loh Pak. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Maka kalau sudah kebenaran itu datang, yang batil akan lenyap. Sesungguhnya yang batil itu akan musnah. Sudah itu aja. Nah kita ini, maka tadi senjatanya kita Pak, orang beriman itu berdoa. Ini kaitan dengan politik Indonesia. Wes berdoa saja. Nah, nanti siapkan secara teori, ya Allah itu sudah mencatat siapa yang akan menjadi presiden tahun 2024. Kan gitu toh Pak? Ya enggak? Sudah ada ini di Lauhul Mahfuz nih sekarang ini. Presiden 2024 itu si A. Wes ngono bae. Jadi ya karena kita ini hanya sebagai pelengkap penderita, ya, siapkan mentalnya. Kalau yang kita pilih ternyata kok nggak jadi, ya sudah, gitu aja kok bertengkar itu untuk apa? Itu. Wong nanti ketika sudah jadi Pak, mereka rembukan lagi. Mas ini gabung karo aku itu. Itu yang di atas gitu ya, jadi kan dapat apa? Lah yang sana nggak apa-apa, itu ayel-ayelan itu sekarang itu nggak apa-apa. Wong nanti juga setelah itu rangkulan. Lah jenengan wis ayel-ayelan tukaran karo tanggane ora oleh apa-apa. Itu. Gitu loh. Kita ini melihat sesuatu itu dengan jernih sehingga itu kita jalannya juga benar gitu. Nah, ini mengingatkan aja. Yang sehingga kita itu bolehlah bahwa kita itu mikir ini seperti apa cara milihnya, tapi tidak pakai emosi. Kenapa orang itu emosi? Yaitu mau memang ini kan ada buzzer-buzzer yang bikin emosi nih Pak, ya kan? Wah, buzzer-buzzernya kan bikin emosi. Wah, sehingga orang-orang itu terpengaruh. Nah, itu maksud saya tidak usah begitu. Ya kalau Anda mau jadi buzzer nggak apa-apa, tapi jangan bikin orang emosi gitu. Karena kalau orang sudah emosi itu bahaya ini, ya kan? Bahaya. Negara dalam kondisi bahaya kalau kemudian sudah emosi. Oke, yang mudah-mudahan dengan kita belajar ini, nanti kan jangan ketemu nih banyak hal ini ya. Yang seperti ini banyak Pak di kehidupan kita ini. Akhirnya kita akan melihat ini itu pelajarannya apa. Intinya itu basirah itu kita akan ketemu pelajarannya apa dari sebuah peristiwa. Pelajarannya apa ya? Saya misalnya kok begini kok begitu. Apa maksudnya? Gitu. Jadi kalau kemudian sesuatu sudah terjadi kepada kita, sudah kadung nih, sudah kadung, maka lihat basirah. Kita ketemu basirahnya apa. Kalau kita belum nemu basirahnya Pak, nanti keulang lagi itu peristiwanya Pak. Berarti kita ini masih belum paham, dikasih lagi, ya kan? Ada orang ketipu, itu besok ketipu lagi, karena apa? Belum ketemu dia basirahnya, ya kan? Nggak paham kamu, ya kan? Kasih lagi, itu. Masih belum paham lagi, kasih lagi, gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau pernah ya gitu ketemu ya gitu ya. Ya kok saya gini ulang lagi. Oh iya berarti belum paham. Itu ya. Ya kalau sudah paham kan insyaallah lah beda nanti. Oke, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.